Ya, kalau masalah pansos itu tinggal masyarakat yang menilai. Saya sebagai manusia biasa begitu ya. Mungkin mereka butuh panggung, maka ya gunakan saja panggung ini dengan sebaik-baiknya. Yang pasti saya datang ke PAI menjadi bagian daripada Perkumpulan Advokat Indonesia. Tidak ada niat sedikit pun saya untuk haus akan jabatan dan lain-lain. Karena PAI itu bukan apa-apa. Saya masih ingat sekali 2 bulan lalu, pada saat bulan April saya ditunjuk sebagai sekjen di PAI gitu ya, di Perkumpulan Advokat Indonesia. Belum ada satupun orang di Indonesia ini yang mengenal PAI. Perkumpulan Advokat Indonesia itu nggak ada. Google-nya aja kalau kita klik itu mungkin Google akan nanya ke Yahoo. Itu terjadi gitu. Karena memang nggak ada yang tahu bahwa apa itu Perkumpulan Advokat Indonesia pada saat itu. Akhirnya saya datang, saya membuatkan begitu banyak perubahan di dalam. Saya atas kesepakatan Junaidi kita merubah logo, lambang, seperti partai yang baru-baru ini merubah lambang. Lalu kita juga merubah lagu himne, mars dan lain-lain begitu ya. Kita lakukan itu semua, bahkan kita berikan KTPA dengan fungsi-fungsi digitalisasi yang canggih. Kita ciptakan sebuah website yang mengandung di dalamnya database buku daftar anggota, yang mana kami melakukan integrasi dengan sejumlah payment gateway gitu ya, yang bisa dilakukan transaksi perpanjangan KTA dan lain-lain di semua merchant yang ada. Sehingga perubahan itu saya lakukan dan membuat akhirnya PAI dikenal. Saya minta semua media untuk ikut menyoroti keberadaan daripada Perkumpulan Advokat Indonesia. Saya berulang kali melakukan expose terhadap Perkumpulan Advokat Indonesia, sehingga akhirnya banyak orang-orang baru yang bermunculan, orang-orang yang mungkin sudah pernah menghilang dari PAI ikut muncul kembali. Termasuklah sekarang tuh orang-orang yang ada di kubunya Junaidi gitu ya, yang saat ini jadi sekjennya. Itu sekjennya datang ke saya minta-minta jabatan yang namanya siapa itu saya nggak tahu tuh, yang ngaku-ngaku sebagai staf DPR. Yasdi. Datang ke tempat saya berulang kali minta-minta mau jadi sekjen kok. Jadi intinya saya tahu bahwa mereka itu melihat perubahan PAI begitu dahsyat. Banyak sekali, hanya dalam waktu 2 bulan banyak perubahan yang telah saya lakukan. Tentu nggak saya sendiri, saya dibantu oleh begitu banyak tim yang mana anggota PAI juga begitu ya, Mas Suko ya. Kita melakukan perubahan begitu besar. Nah begitu besar akhirnya datanglah orang-orang ini. Datang membuat kisru di dalam tubuh PAI. Itu sih, saya sih kasihan sebenarnya sama Junaidi ini. Kalau seandainya dia akhirnya mendengar hasutan dan rangkaian kebohongan mungkin yang disampaikan oleh orang-orang dekatnya dia. Itu sih. Ya semoga kalau akhirnya apa yang saya lakukan untuk PAI dapat merubah PAI begitu besar, lalu banyak akhirnya orang-orang yang tertarik untuk menguasai PAI, saya anggap itu semoga menjadi pahala aja untuk saya. Pahala untuk saya, semoga apa yang saya lakukan membuahkan hasil yang baik untuk PAI di kemudian hari. Itu bukan karena Pablo kok. PAI bisa hari ini besar bukan hanya semata-mata karena kepintaran Pablo atau mungkin karena kemampuan seorang Pablo. Pablo itu siapa? Pablo itu hanya manusia biasa yang nggak ada apa-apa jika nggak didukung oleh para anggota-anggota yang ada di PAI. Saya ini juga nggak bisa berdiri sendiri. Tapi hari ini saya hadir, kenapa berjuang begitu keras agar PAI bisa dikenal orang, agar PAI bisa diselamatkan dari oknum-oknum yang ingin merusak PAI. Hanya satu yang ingin saya lakukan, untuk mensejahterakan para advokat yang ada di PAI, agar para advokat di PAI ini tidak lagi dipandang sebelah mata di luar sana. Dan hari ini keinginan para anggota adalah agar terjadi perubahan besar-besaran di tubuh PAI, agar PAI tidak lagi sama seperti PAI yang dahulu, yang dilakukan seperti ugal-ugalan, melakukan penyumpahan tanpa melewati PKPA, pendidikan khusus profesi advokat,
melakukan PKPA dengan data-data yang mungkin perlu kita ragukan, itu yang sebenarnya kami ingin lakukan perbaikan terhadap Perkumpulan Advokat Indonesia. Begitu. Kepada seluruh anggota Perkumpulan Advokat Indonesia, keluarga besar Perkumpulan Advokat Indonesia, saya ingin sampaikan, gunakan hati nurani Anda di luaran sana. Dengarkan apa yang ada di dalam hati Anda, keinginan yang selama ini mungkin Anda pendam-pendam. Ikuti kata hati Anda bahwa hari ini kita bisa melihat PAI terjadi perubahan begitu besar. Oke, ini yang memang diinginkan oleh begitu banyak orang. Dan saya meyakini bahwa seluruh anggota mengetahui siapa oknum ketua umum yang selama ini menggunakan jabatan, menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Anggota semua pasti mengetahui hal itu. Karena laporan anggota tidak berhenti hingga saat ini. Sehingga saya ingin sampaikan, kami tidak pernah mau memaksa anggota, ayo ikut ke kubu kita. Karena bagi kami PAI saat ini masih satu. Tidak ada pecah belah. Kita ini ya PAI, Perkumpulan Advokat Indonesia. Sehingga saya kira tinggal Anda gunakan hati nurani Anda, ikuti kata hati Anda. Kalau memang Anda merasa bahwa ingin adanya perubahan yang lebih besar untuk PAI, silakan Anda merapat, hubungi orang-orang yang ada di sini. Kalau memang Anda merasa bahwa selama ini Anda berada di sebuah organisasi advokat yang ketua umumnya justru mementingkan diri sendiri, silakan Anda hubungi. Kami membuka pintu, maka kami ingin sampaikan, PAI selalu membuka pintunya untuk Anda yang ada di luaran sana, pulang kembali ke rumah. PAI ini adalah rumah kita. Inilah PAI yang sesungguhnya. PAI yang telah melahirkan begitu banyak advokat-advokat luar biasa di luaran sana. Dan untuk menjadi sebuah organisasi advokat yang besar, bukan tentang hanya sebatas seberapa pintar kita dalam menangani sebuah perkara, bukan tentang seberapa banyak klien kita, tetapi bagaimana kebersamaan dan soliditas kita di dalam sebuah organisasi. Jangan sampai ada pihak-pihak, ketua umum, oknum ketua umum yang memanfaatkan Anda, yang mana sebagai seorang advokat untuk kepentingan pribadi. Karena ingat, sebagai seorang advokat kita merupakan pemangku officium nobile. Kita itu adalah pemangku profesi yang mulia. Sehingga kemuliaan seorang advokat harus dijaga hingga akhir hayat, hingga ke dalam liang kubur. Maka saya ingatkan kepada seluruh anggota, ayo kembali pulang ke rumah kita di PAI, kita tegakkan kebenaran. Jangan tutup-tutupi kebenaran, buka selebar-lebarnya. Karena hari ini kita di dunia, mungkin kita bisa berbohong kepada orang. Kita di dunia mungkin kita bisa menutup-tutupi kebenaran. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat semuanya. Ada Tuhan yang 24 jam melihat tingkah laku dan perbuatan kita di dunia ini. Sehingga saya ingin agar advokat bukan hanya sebatas pembenaran, merasa dirinya benar di dunia, tetapi harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia ketika di akhirat nanti. Maka ayo para advokat PAI kembali pulang ke rumah. Kami membuka pintu selebar-lebarnya. Begitu kurang lebih. Ada yang mau ditambahin teman-teman di sini? Baik, saya tambahin. Ya. Baik, buat selamat malam saya sampaikan, dan ini bentuk suatu penegasan dari saya buat teman-teman yang
selama ini masih saya anggap ikut dengan kepengurusan Junedi. Saya mau jelaskan ya teman-teman, tolong Anda menggunakan logika hukum Anda sebagai seseorang insan yang kehidupannya dipenuhi dengan dunia hukum, pengetahuan hukum. Sebagai advokat, kita harus bisa melihat dengan jelas yang mana yang otentik, bersifat otentik, yang mana hanya bersifat asumsi. Banyak landasan-landasan kita untuk membuat menentukan pilihan kita. Banyak sudah keterangan-keterangan yang sudah kita sebarkan. Banyak juga pendapat-pendapat yang sudah disampaikan pihak-pihak lain. Kami tetap menganggap teman-teman yang di sana adalah satu bagian dengan kita. Tidak ada perbedaan. Jadi teman-teman silakan kita kembali kepada atap yang sudah memenuhi ketentuan material yang ditentukan oleh negara secara administrasi. Jangan Anda merasa minder atau merasa malu kalau kembali kepada kepengurusan yang diketuai Ibu Rey sesuai dengan SK yang baru yang terbit akta perubahan tanggal 5 Juni 2025 yang dibuat oleh Notaris Saraswati dengan nomor SKAU 111031 AH 0108 tahun 2025. Kita tetap adalah satu PAI. Sama-sama kita besarkan PAI ini, sama-sama kita angkat derajat PAI ini sebagai organisasi advokat yang ada di Republik ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Saudara Pablo tadi yang sudah disampaikan. Mari kita sama-sama benar-benar membesarkan PAI. Tidak ada sungkan di sini. Kalaupun ada dualisme saat ini yang sedang terjadi, itu biar diselesaikan secara hukum. Karena kalau kita berani mendalilkan sebagai orang hukum, kita paham pihak yang mendalilkan menanggung beban pembuktian. Kalau kita mendalilkan kita yang benar, kita siap membuktikan yang benar secara ketentuan dan administrasi hukum umum yang berlaku di negara kita. Terima kasih. Perlu saya tegaskan sekali lagi kepada rekan-rekan semua yang masih merasa belum ada kepastian atau masih bimbang ya. Jadi apabila ada suatu akta notaris yang terblokir semenjak tahun 2017 hingga tahun 2022, kemudian ada SK Kemenkumham yang telah diperbaharui oleh Ibu Rey Utami, didaftarkan di Ditjen AHU pertama kali pada tanggal 20 Juni 2025. Itulah dia SK Kemenkumham yang syah, yang memiliki legitimasi dan memiliki keabsahan. Begitu rekan-rekan. Jadi itulah dia yang wajib kita pilih, yang memiliki legitimasi atau keabsahan hukum yang pasti. Sebenarnya saya sejak awal mentransfer uang itu kepada Junaidi, memberikan niatnya untuk mensejahterakan Junaidi, saya ikhlas. Karena bagi saya, sekalipun mungkin uang tersebut dianggap Junaidi sebagai uang yang besar, tapi bagi saya, uang tersebut adalah bagian daripada sedekah yang yang memang menjadi kewajiban kita sesama umat manusia saling membantu, gitu ya. Sehingga saya sih nggak mempersoalkan prinsip itu, gitu ya. Saya tidak akan pernah mempersoalkan bahwa uang yang sudah saya transfer tolong dikembalikan, nggak ada gunanya juga begitu, karena saya yakin uangnya juga sudah terpakai dan sulit juga untuk dikembalikan. Tetapi saya mohon kepada saudara Junaidi untuk uang-uang anggota yang memang di luaran sana mereka kadang-kadang perkara ada, kadang-kadang nggak ada perkara, yang mungkin mereka bersusah payah untuk menghidupi keluarganya, yang memang mereka di luaran sana membutuhkan pemasukan, saya mohon kepada saudara Junaidi, yang menjadi kewajiban Anda tolong dikembalikan kepada para anggota saja, nggak usah kepada saya deh. Saya sih mudah-mudahan itu menjadi bagian daripada sedekah, saya ikhlas terhadap itu. Tapi tolong uang anggota yang mungkin pernah Anda minta, yang mungkin pernah Anda pinjam, tolong dikembalikan, karena mereka membutuhkan itu. Mereka punya keluarga, saudara Junaidi. Bagaimana mereka ingin menegakkan hukum, membela masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, sementara
jika mereka saat ini juga membutuhkan membiayai dan menafkahi keluarganya. Sementara Anda bukannya membantu mereka agar menjadi seorang advokat yang luar biasa untuk menegakkan hukum, tetapi Anda justru malah membuat mereka itu menjadi susah dengan cara meminjam uang, meminta uang gitu. Jadi sehingga saya ingin sampaikan, tolonglah kembalikan uang mereka. Saya mohon, kalaupun memang Anda tidak mampu mengembalikan, nggak ada persoalan. Anda cukup datang kepada kami, nanti mungkin Anda bisa bertemu dengan Pak Sukowati gitu ya. Anda tinggal buat pernyataan saja, tidak mampu untuk membayar atau mengembalikan uang yang pernah Anda minta atau pinjam. Nanti kalau Anda sudah buat itu, saya bersumpah demi Allah, saya yang akan menggantikan uang itu kepada para anggota. Itu sih poinnya, ya. Sehingga saya cuma minta itu saja. Cukup Anda datang kepada Pak Suko, lalu Anda buat satu surat pernyataan bahwa Anda tidak mampu untuk membayar, nggak perlu melampirkan surat keterangan tidak mampu gitu ya. Cukup hanya buat surat pernyataan pribadi gitu. Anda tidak mampu, maka saya yang akan membayarkan itu. Dari tahun berapa persisnya harus dikolek, karena itu banyak sekali, satu persatu. Ada yang dari sejak awal PAI ini berdiri. Ada, belum para dewan pendiri. Para dewan pendiri kan juga mengeluarkan uang. Seperti Pak Edi Utama juga dimintain uang. Pak Hasan Sutisna juga mengeluarkan uang. Ada Ibu Nur Maria Yazid juga dimintain uang. Gitu. Jadi jelas di sana, bahkan mereka punya buktinya gitu. Sehingga sudahlah, saya ingin sampaikan secara baik-baik, saya sampaikan kepada saudara Junaidi. Saya mohon kembalikan uang orang. Tolong ya, kembalikan uang orang. Kasihan orang. Kasihan banget orang. Sehingga gunakan hati nuranimu, Junaidi. Kau kembalikan itu uang. Kalau memang kau tidak mampu, silakan datangi Pak Suko, buat surat pernyataan bahwa Anda tidak mampu. Lampirkan SKT. Tidak perlu. Nggak perlu ada surat keterangan tidak mampu. Tinggal Anda buat pernyataan bahwa Anda tidak mampu secara pribadi. Insya Allah saya yang akan mengganti. Saya ngomong tidak main-main. Ini demi Allah, demi Rasulullah. Kalau Anda buat itu, saya akan bantu Anda. Saya ikhlas untuk mensedekahkan sebagian harta saya untuk anggota, untuk mengembalikan hak-hak anggota. Ya, tentu para anggota yang memang mungkin di luaran sana belum mengadu, Anda juga mungkin pernah dimintai uang oleh saudara Junaidi, silakan datang kepada kami, nanti bisa menghubungi Pak Sukowati. Saya yakin di grup-grup sering bertemu dengan Pak Sukowati. Ya. Hubungi Pak Sukowati. Anda boleh lampirkan pengaduannya, tentu harus ada bukti transfer, tentu harus ada kronologi yang jelas. Insya Allah akan dibantu. Itu.